Ya, kalau saya itu memang nggak pernah makan sekolahan sih ya. Bapak pernah makan sekolahan nggak? Pernah, Pak. Pernah. Jadi belum. Nggak apa-apa. Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Siapa yang pernah? Belum. Ya, mungkin belum pernah ya. Ya, kalau saya memang saya akui saya belum pernah makan sekolahan Kalau ya. makan sekolah juga Ya, belum tapi makan. kalau saya dulu sekolah, saya pernah sekolah. Nah, iya, Tapi ayo Pak, sambil dimakan Pak. Iya, ya, Pak. Ya, Pak. Mari. Ayo, Pak Indra, Pak Wiwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua subscriber dan kawan-kawan dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Wiwin Pramudia dari Kota Pekanbaru, Riau. Ditemani oleh rekan saya, sahabat saya, Edi Purnomo dari Belitang. Yang kebetulan malam ini kami berada di kediaman Mbah Minji. Minji, Pak. Ya. Maksud dan tujuan kami datang ke sini ingin menanyakan tentang berita yang sedang viral di media sosial yang dibawakan oleh si rambut merah alias Marcel. Ada 2 poin yang kami bikin penasaran tentang. Yang pertama adalah semua dukun itu adalah palsu. Semua dukun itu adalah cabul dan penipu. Yang kedua, bagi siapapun orang yang bisa melihat jin dan sejenisnya ataupun makhluk gaib, seperti yang dikatakan Marcel ataupun si rambut merah, seadanya itu perlu dipertanyakan. Nah, bagaimanakah dengan tanggapan oleh Mbah Minji tentang berita yang lagi viral di media sosial ini? Jadi intinya Bapak bersama teman-teman rekan-rekan sekalian ini datang ke sini intinya untuk minta pencerahan gitu ya Pak ya? Iya, Pak. Untuk pencerahan tentang adanya info-info yang lagi marak ya, perseteruan antara Marcel dengan Gus Samsudin. Iya, Pak. Kan kayak gitu ya? Iya, Betul. Jadi ya Pak Indra ya? Benar, Pak. Nah, jadi saya ini suruh menjawab. Suruh menjawab ya. Nah, coba bisa mikrofonnya. Ini ya baiklah para sahabat-sahabatku, para saudara-saudaraku dimanapun Anda berada ya. Pada malam hari ini berjumpa lagi dengan saya Mbah Minji ya. Ini alhamdulillah saya didatangi yaitu oleh salah satu tamu jauh. Bapak dari mana Pak? Dari Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru, Riau. Riau. Riau ya. Bapak dengan Pak siapa tadi? Wiwin Pramudia. Pak Wiwin Pramudia. Nah, yang satunya dengan Bapak siapa? Bapak Indra. Bapak Indra siapa? Indra Barong. Indra Barong, dengan juga Pak Edi ya. Iya, Pak. Pak Edi dari Kota Belitang. Belitang. Nah, ini para sahabat sekalian, para saudara-saudaraku sekalian ya, ini mungkin pada kali inilah saya akan menjawab ataupun ikut memberi suatu pencerahan ya tentang adanya yaitu yang lagi marak di media sosial, perseruan antara Gus Samsudin dengan pesulap merah ya Pak ya, pesulap merah. Jadi Bapak Wiwin ya tadi ya, Bapak Wiwin tadi mengatakan bahwa rambut merah pesulap merah itu tadi mengatakan kalau dukun, semua dukun itu adalah cabul dan penipu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Ini saya akan mencoba memberi suatu jawaban ataupun pencerahan ya. Dan apabila nanti mungkin pencerahan saya, ini kan namanya orang desa, orang desa ya. Saya juga bukan kiai, bukan apa-apa, cuma saya di sini juga sebagian daripada salah satu spiritual, Pak Edi dan Pak Wiwin dah. Jadi saya mungkin ada hak untuk menanggapi semua itu. Karena di situ ada kata-kata bahwa semua dukun itu adalah palsu dan penipu, ya kan? Iya, Pak. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Jadi ini maaf para sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, terutama kepada Bapak Wiwin dan Bapak Edi. Jadi kalau menurut saya, ini menurut saya, ya. Jadi antara Marcel berkata seperti itu, apakah itu benar atau salah? Kan kayak gitu Pak ya. Jadi kalau benar dan salahnya saya tidak bisa membenarkan dan juga tidak bisa menyalahkan Pak. Tapi ada sisinya yang kurang pas itu Pak Indra. Ya, Pak Indra Barong ya. Kurang pasnya bagaimana? Karena si Marcel tidak menyebutkan salah satu oknum
ya kan? Iya, Pak. Jadi dia menyebutkan bahwa seluruh dukun itu palsu dan cabul. Nah, di situ Pak kurang pasnya. Jadi kalau dia mengatakan seluruh dukun ataupun cabul dan penipu, berarti semua di seluruh Nusantara ini terkait semua Pak. Iya. Terkait. Terkecuali dia menyebutkan oknum, ya kan? Iya. Nah, ini para saudara-saudaraku, para subscriber, para netizen ya. Jadi kita harus bisa mencerna daripada kata-kata itu tadi, Pak. Iya. Nah, ini saya mengambil suatu contoh. Jadi menurut saya ini, Pak ya, hal wajar kalau semua oknum-oknum apa tuh sebagai spiritual itu tersinggung, Pak. Ya, tersinggung. Jadi kalau suatu organisasi, ya, suatu organisasi apapun, suatu contoh ibaratnya Bapak ini ikut suatu organisasi PSHT ya, ataupun bagaimana suatu kelompok lah ya. Di situ ada salah satu orang yang melakukan kesalahan. Nah, di situ ada salah satu anggota Anda yang melakukan kesalahan dari organisasi tersebut. Tapi ibaratnya ada orang yang mengatakan, oh bahwasanya perguruan si A itu orang-orangnya jahat. Kira-kira Bapak terima nggak? Tidak, Pak. Tidak? Tidak, Pak. Tidak kan? Tidak. Oh, ada salah satu dari anggota tersebut dari perguruan Pagarnusa, ibaratnya nih Pak ya. Ada yang melakukan kesalahan. Dia langsung mengecam, oh perguruan Pagarnusa itu orangnya jelek-jelek. Kira-kira terima nggak Bapak? Tidak, Pak. Tidak kan? Tidak, Pak. Tidak. Nah, itu suatu contoh yang ringan aja. Jadi Marcel dia tidak menggarisbawahi bahwa oknum. Jadi semua yang melakukan kesalahan satu dia digebyah-uyah lek cara Jawane. Nah, jadi yang melakukan kesalahan itu orang satu, semua terkait. Nah, ini yang salah. Nah, ini perlu saya jawab, Pak ya. Jadi kalau menurut saya, pengalaman saya ataupun setahu saya, Pak, yang namanya dukun itu bukan nama yang jelek sebenarnya. Ya kan? Nah, bukan nama yang jelek. Karena sebelum adanya dokter, ya kan? Sebelum adanya ibaratnya pengobatan-pengobatan alternatif yang serba canggih ini, Pak. Dulu ya medis ya, Pak. Terutama dikenal oleh kata-kata Dukun. bener nggak, Pak? Benar, Pak. Mbah-mbah kita, nenek-nenek moyang kita. Ya, benar kan? Benar, Pak. Itu berarti dinamakan di dukun bayi. Nah, dukun ini kan. Nah, profesi dukun ini macam-macam, Pak. Macam-macam. Ada dukun bayi, ada khusus tulang, ya kan? Iya. Ada dukun beranak, apa? Itu macam-macam. Jadi kalau disamaratakan itu nggak bagus. Itu satu kesalahan dari Marcel. Itu kalau menurut saya dia mengatakan semua dukun, ya, semua dukun itu adalah palsu dan cabul. Padahal kita nggak tahu loh ya, Iya, Pak. palsu dan cabulnya itu di mana. Nah, ya kan? Cabul dan Tapi kan nggak semua, Pak. Ya mungkin ada. Saya yakin ada yang melakukan sesuatu kesalahan yang menipu. Tapi kan nggak semua kan, benar kan? Nah, jadi disitulah kesalahan dari kata-kata Marcel tersebut. Dan yang kedua, jadi intinya apa ya? Profesi dukun ini sekarang ini seolah-olah nggak ada apa ya? Nggak ada. Dikucilkan Pak Indra ya, dikucilkan. Ataupun bahkan orang mengenal itu sangat hina lah ya, sangat hina. Jadi kalau menurut saya seperti ini. Agama Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Jadi jangan sampai kita ini membuat kegaduhan. Kalau memang ada salah satu oknum-oknum yang salah, ya kita tegur secara pribadi. Itu yang lebih baik, Pak. Karena kalau di media sosial itu sama saja menjatuhkan nama seseorang. Nama suatu profesi. Ya benar atau enggak, Pak? Benar, Pak. Nah, jadi apalagi terkait dengan semua. Nah, jadi kalau menurut saya ini mungkin para bapak-bapak sekalian ini yang hadir di sini ini adalah suatu kehormatan saya ya, kehormatan saya. Sebenarnya sudah lama sekali saya melihat momen-momen yang seperti itu, kata-kata yang seperti itu, cuma saya belum ada yang bertanya kepada saya pada malam hari ini. Jadi bapak sekalian ini hadir ke saya ini, saya sangat berterima kasih. Jadi saya bisa menjawab apa yang selama ini saya pendam. Ya.
Jadi intinya semua dukun itu tidak cabul dan juga tidak penipu. Tapi ada sebagian oknum dukun yang melakukan penipuan dan cabul. Benar nggak? Benar, Pak. Bagaimana Bapak Indra Barong? Ada suatu Menurut saya memang benar. benar ya? Ya. Benar seperti itu ya? Nah, Benar. jadi ini suatu untuk apa ya? Motivasi kita, Pak. Benar. Jadi kita jangan sedikit-sedikit itu apa ya, menyalahkan orang, mengecam orang itu tidak baik sama Orang sekali. dari semua. Ya, itu yang jawaban saya yang nomor 1. Jadi intinya semua dukun itu belum tentu kalau itu cabul dan penipu. Benar kan, Pak? Benar. Nah, dan juga yang kedua tadi Bapak ada apa? Yang kedua tadi Ya. ada satu lagi Tentang apa itu, Pak? tentang poin kedua yang Yang orang mengatakan yang mengaku ya. ini. Apa? Adapun apabila orang yang katanya bilang kata seperti si semut merah tadi ini, si rambut merah, apabila ada seseorang yang bisa melihat jin ataupun sejenis makhluk gaib yang dikatakan beliau, seadanya perlu dipertanyakan. Nah, itu pendapat Bapak bagaimana? Ataupun bisa dikatakan murtad gitu ya. Ataupun bisa dikatakan murtad. Nah, gitu. Jadi ini suatu pertanyaan yang sangat bagus sekali kalau menurut saya ya. Jadi mungkin banyak sekali pemahaman-pemahaman di luar sana itu yang mungkin apa ya? Mungkin itu salah memberi penjabarannya. Situ si rambut merah juga ataupun Ustadz Faizar ya, itu mengatakan bahwa orang yang mengaku bisa melihat jin itu syahadatnya harus dipertanyakan lagi perlu dipertanyakan lagi ataupun murtad ya, keluar daripada Islam. Nah, itu banyak sekali video-video si rambut merah yang mengatakan seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya ini Pak, ini jawaban orang bodoh ya. Ini jawaban orang bodoh, bukan kiai besar. Kalau saya nggak ahli kitab ya, saya nggak ahli kitab. Cuma ini apa ya? Yang namanya maunah, kalau menurut saya ya, maunah ataupun pertolongan Allah itu tidak bisa diukur dengan akal manusia, Pak. Nah, jadi kalau bagaimana orang yang bisa melihat jin ataupun setan itu makhluk gaib itu katanya syahadatnya harus dipertanyakan lagi. Nah, sekarang kita melihat sejarah. Banyak kiai-kiai ataupun ulama-ulama yang host itu bisa melihat ataupun makhluk halus ya. Tahu dia posisinya makhluk halus ada di mana dan dia juga bisa berbicara berkomunikasi dengan jin. Nah, itu bagaimana kita menghukumi, Pak? Berarti kalau dibandingkan dengan hadis itu, berarti orang itu keluar dari Islam dong. Ya. Seolah-olah kita merasa menyalahkan beliau. Benar, Pak. Sedangkan beliau itu orang yang lebih tahu, lebih alim daripada kita. Itu kalau menurut saya, Pak, ini jawaban orang bodoh aja. Nah, terus bagaimana, ini suatu contoh Pak Edi ya. Iya, Pak. Mungkin Pak Edi mulai umur berapa sekarang? Umur masuk 38, Pak. 38. Nah, dari kecil pun mungkin pernah tidak sampai umur segini yang merasa pernah ditakut-takuti jalan ke sana. Itu ada sesuatu yang cara Jawane ngedendeni, Pak. Pernah nggak? Pernah, Pak. Pernah. Pernah, Pak. Itu seperti wujudnya seperti apa? Seperti wujudnya kayak asap, Pak. Seperti asap Putih. tapi putih. Putih, Pak. Tapi putih ya. Melayang gitu, Pak. Dia. Melayang. Nah, berarti tidak bentuk aslinya ya. Ya, Pak. Kalau Bapak pernah nggak yang seperti kayak ngelihat gendruwo, apa pocong apa gimana? Kalau tempat tinggal saya sekarang ini ya lumayan. Tapi Bapak pernah melihat? Pernah. Pernah melihat? Nah, pernah melihat ya, itu dengan mimpi apa kasat mata? Maksudnya kita biasa kayak gini loh, Iya. Karena sambil tanpa disadari. Tanpa disadari. Ya itu melihat ya, melihat. Kalau Pak Indra Bareng Kalau saya ya pernah melihat tapi di jalan. di jalan, Ya. tapi seolah seperti ditakutin itu ya, Ya, seperti yang bentuk-bentuk apa lah itu. Pokoknya putih lah. putih. Nah, jadi ini suatu pengakuan ya. Jadi kalau menurut saya juga tidak bisa membenarkan ataupun menyalahkan Pak, karena kita ini orang bodoh. Iya. Cuma
dengan pikiran akal kita saja, Pak. Kalau orang yang bisa melihat seperti itu semua itu dikatakan murtad, berarti di Indonesia ini banyak orang yang murtad, Pak. Benar nggak? Nah makanya itu, makanya itu. Kami Nah, ini Pak, kebanyakan semuanya murtad kita nih Pak. ya makanya kalau Anda pernah melihat ditakut-takut seperti itu, berarti kita sama aja perlu dipertanyakan lagi dong. Iya, bertanyakan lagi itu Pak. Sedangkan Benar nggak? perjalanan kami ke sini hampir ditarik. Nah, Tadi itu Bapak, kami dari rumah dari Belitang sampai ke rumah Bapak ini sudah ada yang buntut pakai tangan berjalan Pak. nah sepertinya kan? Iya. Nah, itu nyata kan? Nyata. Kita nggak ada rekayasa kan? Nggak ada. Nggak ada rekayasa karena kita bertemu juga malam hari ini para saudaraku. Nah, jadi sebenarnya begini Pak. Kalau di keterangan salah satu penjelasan di kitab ya Pak ya. Iya Pak. Ya, kalau kita menurut sejarah zaman dulu, tapi kita nggak bisa disamakan dengan Nabi Sulaiman ya. Iya. Kalau Nabi Sulaiman itu dia bahkan bisa menyuruh jin ya untuk memindahkan kerajaan itu ya, membuat kerajaan itu kan. Nah, berarti dia tahu dong. Nah, tapi kita ini bukan kelasnya Nabi Sulaiman. Ya memang benar Pak itu. Manusia itu tidak bisa melihat jin yang aslinya. Cuma jin itu yang kita lihat dia sudah merubah bentuk wujud. Nah, jadi kalau kita melihat, itu kayak seperti hitam-hitam seperti kuntilanak, itu sudah bukan aslinya memang. Kalau kita melihat aslinya kita nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa gitu, Pak? Ya memang nggak bisa. Kalau kita bisa berarti kita menyalahi dari dalil Al-Quran. Ya, kita bisa melihat manusia itu bukan bentuk aslinya jin, tapi dia sudah berubah menyerupai seperti orang, seperti hewan, seperti apa saja. Nah, itu yang bisa. Nah, jadi kalau kita melihat seperti bentuknya yang kayak tadi itu bisa dikatakan murtad, saya yakin Pak. Jangan jauh-jauh Pak ya. Mungkin di desa saya ini ratusan manusia yang pernah ditakut-takutin oleh setan. Benar apa enggak itu? Para saudaraku. Benar kan? Bukan di desa saya sendiri, mungkin desa Bapak juga seperti itu. Nah, ini bagaimana menghukuminya? Nah, jadi intinya kalau menurut saya Pak, ini gini. Ini jawaban orang desa dan orang bodoh aja ya Pak ya. Kalau menurut saya, ya itu wallahu a'lam aja. Ya kan? Allah sendirilah yang menghukumi karena Allah lebih tahu. Ya kan? Jadi kalau kita ingin menyalahkan pakai ini salah, belum tentu kok. Menurut manusia itu salah, tapi di hadapan Allah belum tentu salah. Tapi kenapa Pak dibilang Marcel itu katanya murtad tuh Pak? Ya makanya itu Marcel suruh belajar lagi dong. Oh. Ya suruh belajar lagi dan dia suruh mengiaskan juga. Iya. Nah, karena di dalam apa ya agama kita ini kan banyak berbeda pendapat. Benar. Ya kan? Kalau orang Islam NO Iya. itu ada Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Jadi intinya Marcel mengatakan seadanya perlu dipertanyakan ataupun murtad, itu dasarnya itu dia belum tahu. dasar dari apa dasar dia mengucapkan itu. Saya yang jelas apa ya saya Tidak berdasar gitu ya. berdasar. Dia mengatakan hal Ya itu tidak berdasar. Dia pasti ada dasarnya. Iya. Nah, cuma gini Pak. Kalau yang melihat aslinya memang manusia ini tidak bisa melihat. gitu. Ya. Tapi yang kita lihat itu adalah penyerupaan. Menyerupai. Ya, penyerupaan jin itu tadi sudah menyerupai, Pak, bukan aslinya. Tapi tetap jin itu ya Pak. Ya iya, tetap jin. Jin bisa menyerupai apa saja, itu jin. Tapi bukan wujud asli. Bukan wujud aslinya. Itu tuh kita ini Pak satu Pak. Bukan wujud aslinya. Saya nanya Pak. Mm-mm. Jin sama setan tuh beda ya Pak? Ya beda. Beda Pak. Beda. Tapi sama-sama dia makhluk halus. Halus, Pak, ya. Makhluk halus. Nah, jadi kalau menurut saya seperti ini. Karena apa ya? Kalau kita ini mau mencari benar, Pak, Iya. itu nggak ada ujungnya nanti. Benar. Nah, sebaik-baiknya manusia itu yang merasa banyak salah. Salah. Jangan kita berebut kebenaran. Kalau kita berebut kebenaran, ini kalau saya lihat ya Pak, ini maaf di para sahabatku, saudara-saudaraku ya, di media sosial itu Pak, itu sekarang ini antara ulama dengan ulama ini saling adu
dalil. Dalil, Pak. Ya, kalau kita ini kan nggak punya dalil. Nggak ada. Ya, punya dalil tapi nggak hafal, ya kan? Karena kita orang bodoh ya. Iya, Ya, iya, benar iya. kan Pak Baron ya? Iya, Ya, kita orang bodoh aja lah, orang desa. Wow, lah itu kok bawa serban? Ya ini cuma hiasan aja. Ya kan? Iya, Pak, benar, Ya. pakai ya, Pak. Walaupun ya bisa dong. Orang nakal aja kalau dipakai serban, pakai jubah bisa. bukan jauh Nah, Bapak berjeko tapi bukan itu ya. Ya, saya nggak ngomong kan. Ya, silakan. Karena kalau tentang jin sama tuyul, Jin dengan tuyul. apa sama-sama makhluk halus gitu? Ya sama, tapi kelasnya beda. Cuman kok bisa itu orang itu katakan punya tuyul itu bisa melihat apa enggak itu Pak? Ya bisa. Itu kan juga makhluk halus. Ya iya makhluk halus. Memang bisa dilihat itu? Ya bisa. tapi beda kelas. Ya beda. Ya bisa. Terus Itu Bapak juga mau makhluk mau halus. tanyanya, lah itu terus dihukumi bagaimana kan kayak gitu ya. Gimana itu? Itu Nah, kan makhluk gaib juga, Sekarang Pak. begini ya. Kalau kita makhluk tuyul itu pasti ada, Pak. Iya, Pak. Ada. Sekarang kalau semua itu untuk dibuktikan secara nyata dengan kasat mata kita. Kita apa kira-kira ini dunia ini repot nggak, Pak? Repot nggak? Repot, Pak. Repot. Nah, seandainya saya bertanya, Bapak percaya dengan adanya surga? Saya Saya tapi nggak tahu di mana. Nah, kalau saya suruh buktikan mana? Kalau Bapak memang percaya, kayak apa dong surga itu mana? Bingung nggak? Bingung. Karena apa ya? Yang namanya ilmu kegoiban itu nggak bisa buktikan Jabarkan. secara nyata, dijabarkan secara logika akal manusia. Ini juga Pak, nanya Pak. Betul. Yang masalah Marcel sama Gus apa tuh Pak? Gus Samsudin. Ya Gus Samsudin itu gimana Pak ceritanya tuh Pak? Sampai mereka tuh sampai berargumentasi masalah apa itu Pak? Apa? Masalah katanya Gus Samsudin itu banyak Penipu. Penipu. Nah, jadi begini ya, kalau saya Iya, Pak. sebenarnya nggak mau ikut campur Iya. tentang hal itu. Iya. Cuma saya sering melihat tayangan-tayangan dari saudara Marcel dan juga kepada saudara Gus Samsudin itu ya. Iya Pak. Yang mungkin kalau aku melihat juga, Pak, di situ ada trik yang dilakukan Gus Samsudin, ya. Ada trik, tapi tidak semuanya, Pak. Tidak semuanya, ya. Jadi kalau kita lihat dengan secara akal kita melihat tayangan-tayangan yang sudah beredar, ya. Kita lihat memang sebagian apa yang dilakukan Gus Samsudin itu ada triknya. Iya. Pakai trik, ya, pakai trik. Nah, tapi itu tidak semuanya pakai trik. Nah, sedangkan Marcel juga membongkar itu tujuannya Marcel, dia membongkar Gus Samsudin itu yang pakai trik tadi. Nah, cuma salahnya Marcel, dia mengatakan semua dukun cabul dan penipu. Cuma itu aja. Jadi kalau saya itu nggak mau nyalahkan Marcel, saya juga nggak mau nyalahkan Gus Samsudin ya. Iya, Pak. Karena di situ Gus Samsudin ada kesalahan, Marcel juga ada kesalahan. Kalau menurut saya itu sama-sama salah, nggak ada yang Sama-sama benar, salah, ya. Iya. Benar nggak? benar olehnya Setuju ada nggak? yang sembuh juga Nah, diobati oh, oleh- banyak, Banyak. banyak. makanya itu Ya. Coba sekarang itu kalau kita lihat ya, sekarang Gus Samsudin itu dicaci maki. Bahkan kemarin mendapat hadiah sebuah mobil, Iya. ya kan? Masih banyak juga Masih yang, banyak ya kan? Iya. Itu dari pasiennya itu. pasiennya. Nah, itu sekarang itu seolah-olah itu antara keduanya itu cuma untuk meningkatkan poweritas saja. Itu tuh Nah, Pak. seperti semua- sandiwara gitu loh. Iya, iya. Kalau menurut saya, benar apa enggak, Pak? Benar-benar Pak. popularitas Ya, Kualitas. ya. Ini maaf ya, kalau saya itu memang nggak pernah makan sekolahan sih ya. Bapak pernah makan sekolahan nggak? Pernah Pak. Pernah. Jadi nggak apa-apa. belum, Pak. Belum ya. Belum, Pak. Siapa yang pernah? Ya, mungkin belum pernah ya. Ya, kalau saya memang saya akui saya belum pernah makan sekolahan Kalau ya. makan sekolah juga Ya, belum tapi makan. kalau saya dulu sekolah, saya pernah sekolah, Iya, tapi benar, nggak benar. lulus gitu aja. Tapi kalau makan sekolahan saya belum pernah. Bapak Indra pernah makan sekolahan? ya, enggak lah Enggak ya. Oh. Ini ya para sahabat ya, kalau nggak gini kan nggak ketawa ya. Iya Pak, benar Pak. Kalau Nah, ini para saudara-saudaraku, alhamdulillah ya, ini mungkin sedikit dari jawaban dari saya. Kalau ada kurang lebihnya, mungkin ada kurang pasnya ya, ini suatu kebodohan dari saya. Kalau memang ada benarnya, mungkin semata-mata petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi nih Pak, yang perlu saya kadang-kadang bingung juga menggarisbawahi. Jadi begini,
di situ banyak para alim ulama ya. Iya, Pak. Para alim ulama ataupun para orang-orang pintar lah ya. Iya. Ya, yang ahli kitab, yang ahli ini. Jadi dia sekarang ini dia mengatakan gini. Banyak orang yang sok-sokan menjadi kiai, dia langsung jadi spiritual. Benar, Pak. Nah, seolah-olah dia membawa nama-nama Allah. Benar. Ya. Nah, itu juga dicaci. Benar. Nah, sekarang begini, Pak. Saumpama, Pak, itu memang ada kiai beneran ya. Iya. Orang ahli kitab, ibadahnya khusyuk dan dia juga pintar mengaji ya. Terus dimintain tolong. Nah, dimintain tolong untuk menyareatin anak nangis sajalah, rewel aja lah ya, ataupun Pak. orang sakit perut ya. Ah. Nah, dibawain aqua, dibacakan suratul Fatihah dan sholawat dan ayat-ayat kursi, ditiupkan. Nah, itu sudah dikatakan dukun berkedok Agama. iya kan? Iya, Pak. Ini yang lebih menyakitkan kalau menurut saya, Pak Indra Baron ya. Coba, bingung nggak? Bingung, Kita berdoa, minta kepada Allah ya. Membaca Nah, membaca ayat-ayat Al-Quran, di situ digarisbawahi oleh orang-orang yang lebih pinter di sana. Nah, inilah dukun berkedok Agama. Nah, kalau kita nggak membaca seperti itu, dikirain ini dukun musyrik. Suatu contoh ibaratnya saya dimintain tolong dengan orang. Iya, Pak. Saya bakar kemenyan, Ah. buk, ya. Iya. Nah, terus saya baca ayat-ayat Allah di dalam hati nggak saya dengarkan. Saya yakin di luar sana itu sudah membilangkan kalau saya ini, Mbah Minci itu Musyrik. bener nggak? Benar, Pak. Benar, Pak. Nah, sebenarnya kita harus tahu dong, di mana letak musyrik itu, ya kan? Iya, Pak. Adanya cuma di hati kita, Pak. Benar. Benar kan? Benar. Benar. Jadi musyrik dan tidaknya itu nggak ada yang tahu, Pak. Walaupun Bapak pakai bakar kemenyan, kalau doanya minta kepada Allah, musyrik nggak? Enggak lah. Enggak, Pak. Karena kemenyan itu kan cuma untuk sarana. Sarana tuh. media. Ya, media kan? Ya, Tapi kalau saya berdoanya kepada Allah, kira-kira saya musyrik nggak? Tidak, Pak. kalau mintanya pada setan itu namanya Nah, musyrik. walaupun saya pakai minyak ja'faron, pakai apa saja, kalau saya mintanya dengan jin setan dayang perayangan, musyrik nggak saya? Musyrik. Musyrik. Nah, inilah para saudara-saudaraku ya. Jadi sebenarnya saya sangat prihatin sekali kalau mendengar itu, Pak. Jadi kalau ada orang yang mengobati dengan membacakan lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, dikatakan itulah dukun berkedok agama. Kalau kita tidak membacakan sama sekali, berarti dukun itu musyrik. Nah, ini gimana, Pak ini? Nah, ini dah Orang seperti Nah. kita ini sangat bingung. sangat bingung. Bingung. Jadi kalau menurut saya cuma bisa memberi jawaban yang seperti itu, Pak. Jadi apakah Bapak itu bisa menerima atau tidak? Nah, nanti coba diulas kembali di dalam rumah ya. Iya, Pak. Di rumahnya masing-masing. Ya, itulah yang mungkin dapat saya sampaikan, Pak. Jadi ada kurang puasnya, kalau ada kekurangan jawaban saya yang memuaskan jawaban saya ke Bapak, saya minta maaf ya. Jadi bukan hanya itu, kepada semua pemirsa dimanapun Anda berada dan juga kepada teman-temanku sekalian ya. Jadi sekali lagi saya cuma bisa menjawab ala kadarnya. Apabila ada kebenaran itu semata-mata mungkin petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila itu banyak kesalahan atas jawaban-jawaban saya, kepada semua pemirsa saya minta maaf, kepada Allah saya minta maghfirahnya. Jadi insya Allah diskusi ini kita selesaikan sampai di sini dulu, Pak ya. Iya, Pak. Ada yang mau dipertanyakan lagi nggak, Pak? Sudah, Pak. Sudah ya, cukup ya. Cukup, Pak. Nah, inilah para sahabat sekalian, saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Edi bersama Bapak siapa? Wiwin, dan juga kepada beliau Bapak siapa? Indra Baron yang sudah jauh-jauh datang dari kediamannya masing-masing, datang ke rumah saya walaupun cuma ala kadarnya tempatnya seperti ini ya. Saya minta maaf juga, mungkin saya cuma bisa ngasih air putih ya. Jadi intinya mudah-mudahan kita mendapat penjelasan ataupun mendapat intinya pencerahan di hati kita bisa berpikir yang lebih positif ya, jangan diambil negatifnya aja ya. Nah, ini para saudaraku, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan semua ini ada manfaatnya kepada semua subscriber dimanapun Anda berada, para teman-temanku.
insya Allah kita selalu semangat terus ya untuk bermotivasi kepada diri kita. Intinya kita gini, kita nggak usah saling menyalahkan orang lain, carilah kesalahan di diri kita masing-masing ya Pak, itu yang lebih bagus. Karena mungkin kita melihat kesalahan di orang lain itu banyak, bahkan lebih banyak di diri kita masing-masing, tapi kita tidak bisa melihatnya sendiri. Jadi saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan aja Pak sambil diminum kopi biar rileks aja Pak ya. Iya, Pak.